Indonesia memang memiliki begitu banyak situs-situs bersejarah yang menarik, termasuk situs megalitik yang sampai sekarang masih penuh tanda tanya dan juga penuh dengan misteri. Nah, salah satunya adalah Cagar Budaya Gunung Padang yang berada di Kabupaten Cianjur. Di tempat ini ada tumpukan bebatuan dan sampai saat ini masih belum jelas apakah tumpukan batu-batu besar ini merupakan karya yang dilakukan oleh manusia, bangunan yang dibangun oleh manusia, atau merupakan proses alami yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Kabupaten Cianjur, persisnya di Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, untuk melihat sendiri seperti apa Gunung Padang ini dan kira-kira apa sebenarnya di balik misteri Gunung Padang ini. Mari kita ikuti. Misteri Gunung Padang belum menemukan titik terang. Salah satu misteri Gunung Padang ialah hilangnya peradaban maju yang membangun situs berusia lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Arsitektur dan tata letak Gunung Padang penuh dengan perhitungan yang luar biasa. Gunung Padang berada di antara beberapa gunung di sekelilingnya, seperti Gunung Karuhun dan Gunung Malati. Gunung-gunung ini menjadi pintu masuk menuju Gunung Padang. Tidak hanya itu, Gunung Padang juga mengarah pada Gunung Gede Pangrango. Bahkan, arahnya sangat tepat segaris lurus dengan Gunung Gede Pangrango. Bebatuan kekar kolom berbentuk persegi lima, memanjang disusun, dan bukan terbentuk secara alami. Itu mengapa banyak peneliti maupun wisatawan lokal dan internasional tertarik untuk mengunjungi situs megalitikum yang diklaim menjadi salah satu warisan budaya manusia tertua dan terhebat di dunia. Dalam hal sains ya, kita terlalu eksplorasi ke masa depan, tetapi yang kita ketahui tentang masa lalu itu terlalu sedikit. Jadi menurut saya, karena ini adalah warisan dunia, kita harus mengeksplorasi tempat ini. Tempat ini akan memberikan sumbangan besar pada dunia. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Karena tempat ini sungguh-sungguh sangat tua, dan ketika kita mengeksplorasinya, kita akan mengerti banyak tentang budaya di masa lalu, yang seringkali kita tidak mengetahui. Arsitektur dan tata letak ini membuktikan bahwa nenek moyang di Cianjur memiliki peradaban dan ilmu pengetahuan yang maju. Namun, peradaban maju ini hilang secara misterius. Tidak ditemukan jejak apapun terkait peradaban masyarakat yang membangun situs megalitikum Gunung Padang. Ya, kita akan bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab ya atas kelestarian dari cagar budaya ini, Pak Nanang. Oh iya, Mbak. Apa kabar, Pak Nanang? Baik, alhamdulillah baik ya. Ini Pak Nanang Sukmana yang merupakan polisi khusus Cagar ya. budaya ya. Cagar budaya Gunung Padang. Nah, Pak Nanang katanya dari kecil ya tinggal di sini ya. Betul, sejak kecil sudah tinggal di Gunung Padang. Ya, dan Gunung Padang ini sudah menjadi cagar budaya persisnya sejak kapan, Pak Nanang? Bisa cerita sedikit apakah dari kecil ini sudah menjadikan sesuatu yang menarik bagi warga yang tinggal di sini? Jadi begininya prosesnya dulu tahun 1891 udah diketuai oleh Belanda. Kemudian yang kedua itu pada tahun 1914 oleh Nicholas Johannes Krum, itu sudah tercatat juga di buku sejarah. Kemudian pada tahun 1979 kakek kami warga masyarakat berkebun di puncak Gunung Padang. Waktu itu dikejutkan dengan menemukan balokan-balokan batu ketika mencangkul. Oke. Jadi waktu itu ini merupakan hutan. Apa? Hutan. Nah, setelah itu baru oleh kakek dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Pusat Jakarta melalui Dinas Kebudayaan Cianjur dulu tentunya. Dan
tahun 80 ada observasi, tahun 82 ada penelitian namanya restorasi, kemudian tahun 85 itu ada restorasi yang besar-besaran. Sejak itu baru muncul teras 1, 2, 3, 4 hingga 5. Ya, sejak tahun 85 itulah ada istilah punden berunak Gunung Padang. Punden berunak Gunung Padang. Punden berunak persisnya itu apa artinya, Pak Jadi punden itu diambil dari istilah atau definisi, karena suka ada istilah pepunden. Pepunden itu leluhur atau nenek moyang atau sesepuh. Nah, berundak itu secara fisik bangunan lantai 1, 2, 3, 4 hingga 5. Oh, jadi kayak teras ring gitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita bicara tadi punden berundak secara keturunan, kita bapak, kakek, buyut bawa seperti itu. Tuh. Jadi ada dari awal sampai awalnya kan paling tua kan ya. Betul. Paling bawah paling tua Iya. gitu. Kemudian jadi ada 5 ya. Ada 5 teras semuanya. Oke, mungkin kita karena masih belum kelihatan, tapi Ya. Pak Nanang nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat sendiri. Tapi apa kira-kira bagi para pengunjung yang datang ke sini yang mereka bisa dapatkan di sini dan sejauh mana ini berubah ketika Pak Nanang waktu masih kecil sampai sekarang? Apa saja perubahan? Setahu saya masih kecil, Gunung Padang itu masih banyak semak-semaknya, masih banyak pohon-pohon, dan kemudian dibuka sebagai lahan pertanian. Waktu itu mulai dibuka, diteliti, nah mulai dijaga oleh juru pelihara. Waktu itu juru peliharanya baru 2 orang, itu kakek. Nah, setelah itu baru pelaporan dan dijadikan sebagai situs cagar budaya. Waktu itu belum cagar budaya, baru situs. Nah, baru situs, kemudian dijaga, dirawat waktu itu, dan ada penelitian sehingga tahun 2012 ada penelitian yang besar-besaran. Nah, 2014 itu dapat sampel dan informasi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan setelah itulah Gunung Padang nyatakan sebagai cagar budaya nasional 2014. Dan ini orang yang berkunjung di sini juga sudah mulai dibatasi ya sejak Betul. itu. Setelah itu ada aturan-aturan khusus karena ini cagar budaya itu ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Oke, jadi daerah ini sudah tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat untuk berkebun, bertani atau menggali, sudah tidak bisa kan ya, Pak Nanang, atau masih dilakukan? Oh, tidak boleh. Sudah Ini tidak udah boleh. cagar budaya, dan sekeliling area Gunung Padang ini sudah dibebaskan oleh pemerintah sebagai penunjang penyangga situs cagar budaya. Oke, tapi saya ingin lihat ini sambil melihat-lihat ini, Oh, katanya di sini ada hal yang menarik, mungkin kita bisa lihat ada mata air. Ya, ini di sini ada mata air. Silahkan kalau mau lihat. Ini namanya sumur Cikahuripan, sumur tua. Nah, ini merupakan benda cagar budaya juga karena ini masih original, dari dulu belum ada perubahan seperti ini. Disusun oleh leluhur kita. Nah, kenapa di bawah sebelum naik Gunung Padang ada sumur? Untuk membuktikan bahwa Gunung Padang itu tempat sakral, tempat suci. Nah, karena air ini, sumur ini dulu fungsinya tempat bersuci. Artinya sebelum kita naik ke atas harus bersuci dulu. Oke, Seperti itu. jadi kita harus mensucikan diri dulu. Betul, Tapi katanya mensucikan ada diri. airnya ini katanya sangat-sangat ini ya, jernih, dan juga pH-nya itu seolah-olah ini air minum ya. Ah, betul, ini pernah diuji, tes uji ya sama ahli tentang air ya. Ini pH-nya atau pH-nya itu 7,3. Nah, artinya kita konsumsi, ngambil langsung, kita minum juga ini sehat untuk menyehatkan metabolisme dalam pencernaan. Itu secara Kalau logis, sekarang ya. ini masyarakat masih bisa menggunakannya ya, atau Oh, ini juga digunakan oleh dialirkan. masyarakat ya, karena masyarakat perlu air, sehingga izin sama kami penjaga di sini diperbolehkan karena untuk keperluan masyarakat juga, asal Iya. tidak boleh mengganggu, mencemari. seperti itu, tetap jaga. Dan ini debit airnya terus-terusan ya, Pak Nanang? Kemarin musim kemarau 4 bulan ada penyusutan sedikit, dan alhamdulillah sekarang udah musim hujan lagi, ini air udah stabil Tidak, lagi. air sudah stabil lagi. Betul. Ayo Pak Nanang, saya dibawa kemana nih? Saya ingin Yuk, ke sekali atas melihat aja. ini. Di sini ada 2 jalur ya. Ini jalur yang original, yang baru. Mohon maaf, yang lama. Yang sebelah itu yang baru. Oke, jadi kita yang mana? Yang ini aja yang asli. Yang Biar asli kita ya. yang alami Ini ya. supaya terasa Ya, ini sejarahnya. Ini harus agak hati-hati bagi para pengunjung sini karena batu-batunya kurang masih ini ya, masih alami.
378 Ya, anak tangga. ya, Oh, lumayan juga. Lumayan juga, ini harus agak fit kalau ke sini. Siapkan sepatu hiking. Akhirnya sampai juga nih ada 378 Ya. anak tangga. Yang terakhir ini katanya asli ya? Asli betul. Asli. Jadi bedanya dengan yang tadi kita naik sampai yang asli ini apa sebenarnya? Cara penyusunannya juga beda, itu kan ini ada panukan yang dijelaskan, lebih kompak, beda dengan yang baru penataan. Iya. Mungkin kita, wow, ini kelihatan ya rendakannya ya. Kita di mana ini Sila? Ya, kita istirahat dulu. Saya masih ditemani oleh Pak Nanang Sukmana, adalah pos khususnya cagar budaya Gunung Padang ini. Tadi kita sudah naik 378 anak tangga, dan persisnya kita berada di mana dan ketinggian berapa dari dasar? Ini persis di teras 1 Gunung Padang, ketinggian dari parkiran sekitar 100 meter ke sini tingginya. Seperti Tapi rasanya lebih ini curam ya. sangat curam, memang. Dan kalau mungkin para pengunjung yang naik sini ada pilihan ya, tangga yang jauh lebih bersahabat daripada lutut, dan ada yang lebih curam ya Pak Nanang. Nah, ini kita di teras 1, tadi disebutkan ada 5 teras ya. Betul. Dan setahu Pak Nanang, ini kan situs ini sudah cukup lama diketahui. Waktu Pak Nanang katanya masih kecil, masih suka bertani di sini, dan gali-gali ternyata ada batu-batunya. Waktu dulu ini kelihatan nggak batu-batu ini Pak Nanang yang berserakan ini? Ya. Dulu itu pas awal memang belum dipublikasikan, belum diketahui warga secara umum, batu yang muncul hanya batu yang berdiri tegak yang paling tinggi. Nah, batu-batu yang berhamparan yang itu tuh tertutup tanah. Tertutup tanah. Nah, waktu itu baru ada pencangkulan atau menggemburkan lahan untuk ladang, baru ditemukan batuan-batuan seperti itu. Nah, ada atau tidak mitos-mitos yang berkaitan dengan daerah ini? Sebenarnya ya, kalau bicara mitos, tiap situs bukan hanya Gunung Padang itu selalu dikaitkan oleh masyarakat itu dengan mitos-mitos. Nah, tetapi ini mitos-mitos di Gunung Padang ini bukan hanya sekedar mitos. Jadi di sini mitosnya itu nyata dan bisa dilogiskan. Jadi bukan klinik atau memang mitos sebagian orang negatif. Di sini ya lebih ke cerita mungkin. Betul, sejarahnya. cerita. Apa bisa diberikan contoh-contohnya? Ya, contohnya bahwa di atas itu ada yang namanya batu jejak maung. Menurut mitosnya kan itu harimau loncat katanya sampai batu berbekas. Nah, itu kan mitos. Nah, kalau kita secara logis, harimau itu binatang, batu ini keras, kok loncat berbekas itu kan. Ternyata saya kaji dari orang tua, dari mitos tersebut, itu bisa dianalogikan, bahkan itu ada filosofinya. Ternyata maung di sini pengertiannya maknya manusia, ungnya unggul. Tadi tapak maung, jadi bukan cakar, tapi tapak itu jejak. Jadi jejak manusia unggul. Dan cengkeraman harimau yang di lantai 3 adanya itu lubangnya ada 9. Kenapa mesti 9? Itu juga ada filosofi. Nah, 9 itu angka yang nilainya paling tinggi. Nah, itu ada filosofi juga. Seperti itulah mitos-mitos yang beredar seperti itu. Tapi kalau cerita dari asal-usul adanya Gunung Padang ini, ada nggak ceritanya, dan apakah ini merupakan suatu fenomena alam atau memang itu ada manusia unggul yang menyusun, membangun dan membuat struktur? Kami rasa hanya manusia unggul lah yang bisa membangun struktur situs cagar budaya semegah ini. Kalau kita berpikir dulu itu belum ada alat, ada yang mengatakan di bawah Gunung Padang ini jauh sebelum adanya logam, jauh sebelum adanya besi. Nah, artinya dengan cara apa, teknologi apa memotong-motong batu ini, ukiran-ukiran di batu itu kan seperti itu. Nah, jadi ini manusia yang beradiluhung. Nah, itu yang sudah pintar, sudah jenius lah. Itu yang perlu kita apresiasi sebagai peninggalan leluhur kita. Itu menurut kami seperti itu. Iya, dan kalau lihat dari kapannya itu dan untuk apanya itu, apakah ada cerita yang berkaitan nih? Seberapa
ini mungkin ribuan tahun ya sebelum kita ini, dan kira-kira kalau memang ada maunya itu manusia unggul yang membangun, untuk apa ya? Kalau menurut dari literatur budaya bahwa fungsi Gunung Padang di masa lalu ini sebagai sarana tempat peribadatan, tempat peribadatan, tempat ibadah. Nah, tapi sebagian ilmuwan mengatakan dibangun Gunung Padang ini zaman animisme, zaman dinamisme, jauh sebelum ada agama. Oke, ya. Dinamisme itu kan animisme masih ajaran kepercayaan. Ya. Tapi hasil kajian dari arkeologi, dari ilmu kebudayaan ternyata ketika ini berkembang, ketika ini dibangun, ini sudah mengenal yang namanya monoteisme. Mono itu kan tunggal, es itu Tuhan, itu sudah mengenal Tuhan yang esa. Nah, artinya itu sudah luar biasa. Mungkin agama-agama belum ada, tetapi leluhur dulu yang ada di sini sudah mengenal Sang Pencipta, mengenal Tuhan. Itu yang perlu kita apresiasi. Dan masyarakat sampai saat ini percaya ada sesuatu yang sakral ya. Sangat sakral. Bahkan ke sini aturannya tidak boleh sembarangan. Itu dari ucapan, dari perilaku. Kemudian di sini ada beberapa titik yang tidak boleh bebas orang masuk. Makanya ada tali pembatas macam itu, ada Bukit Mas Sigit pakai pembatas. Di bawah pohon yang 2 itu boleh masuk dilepas alas kaki, di 5 juga boleh masuk dilepas alas kaki, ini bisa kerahkan seperti itu. Oke, kalau itu tuh batu gamelan ya? Oh, di sana ada yang namanya batu gamelan, batu bonang, batu kacapi namanya, istilahnya gamelan, kacapi. Oke, kita lihat yuk. Batu yang juga merupakan alat musik ya sepertinya ya. Betul. Ini apa Pak Nanang? Ada, nah, ini kira-kira juga ada ceritanya nggak ini? Kalau menurut cerita orang tua dulu, ini bekas semacam simbol-simbol jemari jempol, tangan-tangan, jari-jari tangan seperti ini. Nah, ini ada pintu lagi nih. Pintu keluar. Pintu keluar. Ya. Yuk, lewat sini. Jadi kalau lihat ini betul-betul seperti ruangan ya. Iya, ruangan. Plaster. Nah, ini Mbak tadi yang ditanyakan sama Mbak. Oh ya, ini batu gamelan ya? Iya, batu gamelan, batu musik. Nah, di batu ini ada simbol 5 jari tangan ini. Oh iya, ini seakan-akan simbol jari tangan yang kanan ya. Dari sini posisinya Mbak, ini kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempolnya sedikit begitu seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 simbol jari tangan. Ini aslinya memang di sini ya batunya? Dari dulu belum ada perubahan. Dari sini belum tidak boleh digeser atau dirubah. Dari dulu ketika dibuka penelitian udah seperti ini. Ada ukiran itu udah seperti itu pasti. Mungkin kalau saya contohkan, ini untuk pemirsa ya tidak boleh mukul batu ini dengan batu lagi atau benda tumpul karena takut rusak. Ini kan cagar budaya. Tapi kalau dengan jari tangan untuk disentil itu kan nyoba itu boleh. Kayak seperti ini. Jadi ketemunya ini dami natilada, nada Sunda kayak gini. Ini hanya simbol. Dami natilada. Kalau dibalik dalati namida. Seperti itu. Nah, kalau dibayangkan kayak gini. Seperti itu. Jadi ada nadanya khusus. Kalau ini nggak ada nadanya. Ini nggak ada nadanya. Kalau ini ada beda gitu kan. Seperti itu. Jadi ini hanya menggambarkan simbol batu bonang atau gamelan. Pak Nanang, mungkin buat para pemirsa atau teman-teman yang belum pernah ke sini, ingin datang ke sini, mungkin ini siapa saja bisa kan berkunjung, atau bagaimana animo sejak ada penemuan ini dan penggalian ini seperti apa pengunjung ke Gunung Padang? Justru ini kan situs cagar budaya boleh dikunjungi oleh siapapun dari manapun, apapun suku ras dan agamanya, karena ini zaman kebudayaan di masa lalu. Nah, animo masyarakat yang sekarang dengan adanya Gunung Padang justru banyak orang peminat atau berkunjung untuk datang ke Gunung Padang. Nah, untuk apa kepentingannya? Ada yang berwisata, ada yang mencari ilmu pengetahuan,
ada yang religi, ada yang spiritual, ada yang meditasi, ada yang tadabbur alam. Bahasanya universal. Tapi apapun tujuannya sama sih. Tujuannya apapun itu hal-hal yang baik dan positif. Jadi ketika datang ke sini itu bisa mendapatkan kesan-kesan yang bermanfaat, yang baik. Banyak yang disampaikan oleh pengunjung, berbagai kunjungan yang datang. Pak, kenapa saya dari Gunung Padang itu bikin damai, tenang, perasaan itu enak, damai. Itu yang diharapkan. Itu yang energinya enak. Energinya ya, seperti itu. Ini wisatawan atau pengunjung dari luar negeri juga banyak ya katanya ke sini. Ini termasuk peneliti juga ya. Ya, peneliti, kemudian wisatawan luar negeri. Dari mana-mana saja saya ingat Pak Nanang. Yang paling dominan yang saya tahu ya dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda itu banyak yang paling banyak gitu kan. Sementara ini kemarin ada yang dari Meksiko, kemudian dari kemarin itu Brazil, belum lama ada Brazil, ada Austria, ada dari Irak. Berbagai lah, kita udah mendunia, udah datang. Ya, dan Pak Nanang jadi pemandunya ya di sini. Ya, kami dan teman-teman di sini juga membantu atau mendampingi. Ternyata turis asing dari Australia juga senang dengan spiritual. Mereka lebih paham tentang meditasi dan mereka berkomentar luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Pak Nanang kan sudah menjaga ini cukup lama. Kira-kira apa sih keinginannya dengan adanya cagar budaya ini? Bagaimana ke depannya? Apakah mungkin bukan saja dirawat, tapi penelitian-penelitian dan juga mungkin galian arkeologisnya tetap dijalankan? Gimana? Bagi saya ya, kami lah mungkin ya, bahasanya kami ke depan, semoga pemerintah nanti bisa mengupas lagi, menggali lagi ke arah yang lebih jauh tentang arti penting dari situs cagar budaya Gunung Padang ini. Kan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan titik temu gitu kan. Semoga dengan nanti ilmuwan-ilmuwan yang datang ke Gunung Padang ini, khususnya arkeologi ya, nanti bekerja sama dengan geologi, dengan berbagai kepentingan ilmu pengetahuan, itu sama-sama berlomba-lomba dalam arti kebaikan untuk membuktikan bahwa di Cianjur, di Gunung Padang, di Cianjur ya, di Jawa Barat, di Indonesia ada situs cagar budaya yang monumental sebagai mahakarya leluhur kita yang perlu kita cari titik temu historinya. Jangan sampai saat ini masih simpang siur gitu kan, pro dan kontra. Ada yang mengatakan ini situs peradaban tertua di dunia kan, rame. Ada yang memang mungkin ini nggak setua itu kan. Jadi kalau bagi kami ya, bukan masalah tua lebih tuanya, tapi apa arti penting kita sebagai warga Indonesia dengan adanya peninggalan ini. Kita harus bisa menjaga, melestarikan, merawat, dan kita harus apa dengan adanya ini. Seperti itu yang mungkin yang saya sampaikan. Iya, dan menurut saya itu pesan yang sangat penting karena ini merupakan ya sesuatu yang misterius, sesuatu yang luar biasa, dan memang apakah terlepas dari kontroversi betapa tua, apakah ini piramida atau tidak, menurut kita juga tidak terlalu penting ya. Yang penting bagaimana kita mengapresiasi peninggalan ini dan sejauh mana kita bisa mempelajari ya budaya-budaya yang ada dan jauh sebelum kita berada. Itu kan kekayaan kita semua ya sebenarnya. Pak Nanang, terima kasih banyak dan kita juga mengapresiasi telah menjaga cagar budaya ini dan juga kita harapkan semakin banyak yang datang ke sini bisa membawa benefit juga ya bagi daerah ini. Lebih terkenal lagi dan juga lebih terawat lagi dan juga manfaatnya terhadap masyarakat juga lebih kena ya. Pak Nanang, kita akan break sebentar tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar masih dari Gunung Padang. Saya sudah studi banding ya, 2 kali ke Mesir ya, melihat strukturnya piramida gitu ya, masuk juga ke dalamnya seperti apa gitu ya. Terus juga survei juga ke Stonehenge Inggris gitu ya, terus beberapa situs terkenal juga di dunia gitu ya. Ini lebih tua dari situs-situs yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu ya. Silakan.
dari Gunung Padang ini dan juga mungkin asal-usulnya seperti apa mungkin kita perlu pelajari. Ya, saya ditemani oleh Mas Abe, arkeolog, sebenarnya Dr. Ali Akbar ya, Ketua Arkeologi Tim Riset Terpadu Mandiri. Ya, Mas Abe, kita ini sebenarnya saya dari dulu tuh ingin sekali ke Gunung Padang. Tadi udah sempat ngobrol sama Pak Nanang, luar biasa menariknya situs ini, banyak sekali misterinya, banyak sekali filosofi leluhurnya dan menarik perhatian bukan saja kita-kita di Indonesia tapi di mancanegara juga. Kalau sudah nonton tuh di Netflix bersama Graham Hancock waktu itu mengatakan bahwa ini merupakan salah satu peninggalan yang misterius, mungkin yang usianya itu luar biasa tuanya. Nah, Mas Abe, mungkin dari segi kacamata peneliti, arkeolog dan juga apa yang di riset oleh teman-teman di sini, kira-kira bagaimana ini penjelasannya secara ilmiah atau sejauh mana ilmunya yang pemahaman yang kita dapatkan mengenai situs Gunung Padang ini, Mas Abe? Ya, jadi situs Gunung Padang ini sebenarnya udah lama ya diketahui oleh para peneliti Belanda ya. Bahkan sebelum peneliti Belanda juga kalau kita baca naskah pantun-pantun Bogor segala macam-macam itu orang udah ke sini, tapi yang tercatat resmi itu di 1890 ya. Ada namanya Korte datang ke sini, terus kemudian dicatat oleh Verbeek, terus kemudian 1914 oleh N.J. Krom gitu ya. Nah, lalu mulai penelitian tuh 1979. Itu mulai banyak penelitian. Saya sendiri mulai 1994. Ya, jadi lumayan, sudah 30 tahun ya. Ke sini gitu ya. Tapi waktu itu saya masih ya mulai dari mahasiswa, terus dengan alat-alat sederhana gitu ya. Nah, yang kita lihat apa ya, yang di permukaan tanah, ya di permukaan tanah, terus ngobrol juga dengan ahli-ahli geologi. Yang dilihat apa ya, di permukaan tanah juga gitu ya. Sehingga kita memperkirakan kalau di permukaan tanah ini batu, berarti di bawahnya juga batu gitu ya. Nah, terus kemudian melakukan ekskavasi yang dangkal gitu ya. 30 cm atau 1 meter, ketemunya batu juga gitu ya. Akhirnya kita merasa bahwa ya kayaknya sih ya seperti itulah Gunung Padang gitu ya. Nah, belakangan ya sekitar tahun 2012-an ya, itu kita kerjasama dengan tim geologi ya. Nah, tim geologi ini pakai alat-alat pemindaian ya. Ibaratnya kalau dulu saya gitu ya, dokter umum gitu ya. Dokter periksa dari kulit aja, ini sakit apa gitu ya. Nah, sekarang ditemani oleh ahli-ahli yang bisa CT scan ya, seismik terus MRI ya, X-ray. Nah, akhirnya ketahuan tuh di bawah ya, di bawah tuh ada apa gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita kalau gitu kita bikin tim besar aja ya. Bukan hanya ada arkeolog, bukan hanya ada geolog, arsitek kita ajak ya, antropolog ya, geografi segala macam-macam, dan hasilnya luar biasa ya. Ternyata di bawah permukaan tanah ini masih ada lapisan-lapisan lain gitu ya, lapisan-lapisan yang lebih tua. Nah, bahkan yang di permukaan tanah pun gitu ya, ketika kita misalnya konsultasi dengan arsitek ya, arsitek bilang ini kan di bukit nih ya, kalau di bukit itu dia rawan longsor gitu ya. Nah, artinya apa? Dia ada perkuatan nih pasti di samping kanan, kiri, depan, belakang gitu. Nah, dapat informasi seperti itu akhirnya saya kirim mahasiswa ya, teman-teman arkeolog, coba survei semua ini gitu ya, bareng sama geografi gitu ya. Ternyata benar, di sekeliling ini banyak struktur batu yang bersusun ya, seperti terasering. Nah, artinya apa? Pengetahuan yang lampau ya, yang menyatakan bahwa situs itu di puncak bukit saja, ternyata harus direvisi, dia ada juga di sampingnya ya. Ibaratnya kalau di bawah itu ketinggian 885 ya, ada tangga naik gitu, di atas ini 1000 gitu ya. Nah, maka sekarang minimal tinggi bangunannya itu 125 meter. Dari dasar? Dari bawah. Dari tangga naik yang bawah itu ya. Dan sebenarnya tangga itu belum selesai, dia masih ke bawah lagi. Jangan-jangan masih ada lagi masih bebatuan terus, di bawah. Sampai menjelang sungai di bawah. Ya, di utara itu ada namanya Sungai Cimanggu. Itu kita survei masih ada terus gitu ya. Jadi itu hampir 200 meter tingginya. Nah, kalau piramida Giza itu sekitar 125, 130 gitu. Kalau ini hampir 200 meter.
tingginya. Dan bentuknya seperti piramida. Bentuknya ya bentuk dasarnya piramida ya, tapi dia tidak tidak segi empat yang rapi begitu ya, seperti itu. Tapi memang menuju ke atas dan bertumpu di satu puncak ya, seperti itu. Oke, mungkin dari hasil penelitian ini, apalagi yang kita bisa pelajari baik dari segi usianya dan juga ini batu-batu. Saya lihat ini batunya ukurannya dan bentuknya kan mirip-mirip ya. Apakah ini ada campur tangan manusia atau alami, dan kira-kira dari segi peruntukannya ini untuk apa gitu? Apakah ini sesuatu yang proses alami atau memang dibangun untuk tujuan tertentu dari hasil penelitiannya teman-teman? Ya, seperti Mbak emang udah lama pengen kesini ya, jadi nanyanya banyak banget Mbak. Ya, ini karena kalau memang ini merupakan salah satu dan terbukti ya strukturnya piramida dan lebih tua lagi dari yang dari Mesir, ini pasti seluruh dunia akan datang ke sini untuk melihat karena ini fenomena global. Iya betul. Dan itu juga saya sudah studi banding ya 2 kali ke Mesir ya, melihat strukturnya piramida gitu ya, masuk juga ke dalamnya seperti apa gitu ya, terus juga survei juga ke Stonehenge Inggris gitu ya, terus beberapa situs terkenal juga di dunia gitu ya. Ini lebih tua dari situs-situs yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu ya. Nah, lebih tua berdasarkan uji carbon dating ya. Jadi ada sampel-sampel ya temuan yang kita bawa ke lab ya. Labnya ada yang di dalam negeri, kita cek, kok tua sekali gitu ya. Udah kita cek lagi sampelnya di luar negeri begitu ya, di Amerika gitu ya. Ternyata hasilnya juga sama ya, tua gitu ya. Jadi kalau yang di permukaan tanah ini gitu ya, itu rata-rata 500 sebelum Masehi. Rata-rata ya. Tapi dia dibangun terus, jadi ada yang sedikit lebih muda, ada yang sedikit lebih tua begitu ya. 500 sebelum Masehi itu sudah lebih tua dari Candi Borobudur ya. Candi Borobudur 800 Masehi ya, seperti itu. Nah, kalau kita ekskavasi ke dalam, gitu ya. Jadi tadi ya, awalnya kita pikir ini batu ya, ternyata pas di perdalam ketemunya tanah, ya, ketemunya tanah ya. Nah, kita terusin lagi ya sampai ke kedalaman 2 meter, ketemu batu lagi. Artinya batu. Apa? Artinya ada susunan lagi yang lebih tua di bawah itu. Ada yang menyusun maksudnya? Ada yang menyusun. Bukan karena ada sedimentasi yang terjadi. Jadi kalau proses alami itu ya, katakanlah ini bukit ya, kalau isinya batu ya batu semua, ya. Tapi kalau ada batu di atas, terus kemudian ada tanah lagi, ada susunan batu lagi, ada tanah lagi, itu susunan manusia itu. Ya, seperti itu. Nah, yang menarik tuh misalnya begini. Batu ini ya, yang berserakan di permukaan ini, itu saya ekskavasi di beberapa titik, nggak ada di bawah ini. Ya, artinya didatangkan dari luar, ya, dari sekitar sini. Nah, kita survei ya. Kita survei ada sekitar 2 kilo dari sini ya. Di selatan itu ada sumber batunya gitu ya. Di utara juga ada 5 kilo dari sini. Jadi gitu ya. Batu ini didatangkan dari luar? Batunya didatangkan dari luar. Nah, di luar itu ya, di sekitar 2 km atau 5 km itu, tapi kemungkinan yang diambil itu dari yang 2 km itu ya. Pertama dia lebih dekat gitu ya. Dan yang kedua dia ada di selatan yang memang lebih tinggi dari sini. Jadi secara transportasi lebih mudah ya. Nah, yang menarik adalah di situ ada formasi alaminya tuh. Batu semua isinya begitu ya. Terus dia dalam formasi alami itu rapat dan ukurannya sama ya. Nah, ditambang di sana oleh manusia yang bikin situs Gunung Padang ya. Dipotong-potong ya. Dipotong-potong terus dibawa ke sini. Ya, makanya di sini ukurannya beda-beda gitu ya. Terus besarnya beda-beda gitu. Tapi mirip ya bentuknya. Ya, karena dia misalnya penampang segi 5 ya, kalau dari atas segi 5 itu bentukan alam sebenarnya. Panjang-panjangnya juga bentukan alam. Jadi seperti kristal gitu ya, kan seperti ya? Seperti kristal betul ya. Wah, Mbak Desi mantap banget. Saya belum pernah pakai ilustrasi kristal. Nggak, maksudnya kalau kristal ya, kan betul, secara alami ya, dia secara punya alami bentuk, gitu ya. bentuk piramida juga ya. Bentuk apa namanya? Panjangnya itu alami gitu ya. Irisannya gitu ya, atau penampangnya itu alami. Tapi begitu dipotong-potong dan dibawa ke sini, lalu disusun oleh manusia, itu buatan manusia. Buatan manusia. Ya, jadi siku-sikunya ini alami nih semua. Ya, bukan manusia yang memahat gitu, tapi manusia yang memotong ini. Ya, seperti itu. Kemudian dibawa. Saya bikin kotak ekskavasi ya sampai 11 meter. Ya, sampai 11 meter. Yang ketemunya itu unik ya. Ketemunya adalah batu yang bulat-bulat, Mbak. Ya, batu bulat yang alami atau bulat alami. Ya. Jadi bukan batu yang panjang-panjang begini yang persegi 5 atau persegi berapa gitu ya. Dia batu bulat gitu ya, yang
dia itu lazimnya dijumpai di aliran sungai. Yang Ya, paling betul. tertua yang sudah di carbon dating, ini kan tadi katanya lumayan bisa berapa Ya. lebih dari 100 meter ya, hampir 200 meter kan dari dasar Ya. ketinggiannya. Tapi kalau yang kita bor ya, bor itu sampai 30-an meter ya, 33, 37 ya. Nah, itu ketemu ininya, batuan alaminya. Ya, jadi dari 37 gitu ya, dari 37 meter sampai ke atas ini gitu ya. Itu sudah campur tangan manusia ya. Jadi ada tanah, ada susunan batu, ada tanah lagi, ada batu lagi ya. Di bawah ini ya, ini kalau saya menyebutnya lapisan budaya pertama ya. Lapisan budaya pertama itu 500 sebelum Masehi. Kita ekskavasi 30 cm, 50 cm, 1 meter itu ketemu yang 5.900 sebelum Masehi. Itu lebih tua daripada piramida di Giza dong. Iya, lebih tua dari Itu- peradaban Mesopotamia ya. Lebih tua dari Mesir dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, Dan jadi- itu cukup akurat kan dari segi ya itu carbon akurat dating? karena apa namanya? Kalau itu sampelnya ya, sampelnya itu adalah kita menemukan apa namanya, logam ya, logam yang bekas dibuat gitu, pembuatan logam gitu ya. Terus di samping-sampingnya itu ada arang, sisa arang ya. Jadi ini artefak ya. Terus sampel arangnya kita bawa ke lab, nah muncul angka itu ya. Itu yang apa sih namanya, lapisan yang dalam gitu, yang 5.900 sebelum Yang Masehi. merupakan buatan manusia. Ya, gitu. Lebih 5.000 dalam lagi sudah dites. Nah, yang Dan lebih dalam apakah ini, ini yang itu artifak yang juga atau itu yang alami? menimbulkan kontroversi ya, karena belum ada padanannya, gitu ya, belum ada padanannya gitu ya. Kita juga sebenarnya rilis itu lama gitu ya, rilis itu karena risetnya itu 2012, 2013, 2014 gitu ya, terus ada riset-riset kecil gitu ya. Itu rilis artikelnya baru di 2024 sebenarnya. Ya. Artinya apa? Kita analisisnya benar-benar pelan-pelan sambil nunggu di tempat lain, mudah-mudahan ada temennya gitu ya. Ada peer ini Iya, ada reviewnya. gitu ya. Karena kan begitu nggak ada temennya, orang pasti meragukan. Iya, pastilah. Iya Dan gitu. Oh, orang masa dia harus tiba-tiba skeptis. sendirian gitu ya? Iya. Ya, seperti Dan itu. kenapa baru tahu sekarang gitu. gitu Tapi ya. yang 5.000 sebelum Masehi, 5 sampai 10.000 ya, itu sudah diterima bahwa memang ini merupakan artifak atau buatan manusia dan usianya segitu. Itu sudah dibuktikan lah Iya, istilahnya. sebenarnya kalau secara arkeologi sudah ya. Sudah, Karena ya. begini. Jadi bukan itu yang didispute, maksudnya bukan itu yang di... Sebenarnya lebih ke keheranan aja gitu ya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Terus memang di buku-buku apapun nggak akan ketemu ya peradaban yang di tahun-tahun segitu gitu. Iya. Akhirnya ibaratnya gini, nggak logis lah ibaratnya cuma Ya, begitu karena aja. kita bicara nanti sebelum ini zaman es ya, Iya, before Ice gitu ya. Age Iya, dan betul. Tapi kalau arkeologi itu kan bicara fakta, bukan bukan hanya logika ya, tapi faktanya apa. Nah, yang menarik adalah saya bikin kotak ekskavasi ya sampai 11 meter. Ya, sampai 11 meter. Yang ketemunya itu unik ya. Ketemunya adalah batu yang bulat-bulat, Mbak. Ya, batu bulat yang alami atau bulat bulat alami. Ya. Jadi bukan batu yang panjang-panjang begini yang persegi 5 atau persegi berapa gitu ya. Dia batu bulat gitu ya, yang dia itu lazimnya dijumpai di aliran sungai. pinggir Nah, kali. ya. Artinya kalau di ketinggian sini nih ya, aliran sungai itu berjarak 200 meter ya tingginya. Nah, artinya apa? Ada perilaku manusia yang membawa batu-batu yang bulat itu ke atas sini. Ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Itu udah jelas buatan manusia karena yang sisanya ini batunya panjang-panjang begini. Iya, tapi Ya, seperti peradaban itu kan saat itu masih istilahnya orang menganggap orang masih inilah hunter gathering. Iya, jadi bukan peradaban yang menetap lah, Betul, bukan peradaban bukan yang peradaban membangun menetap, sesuatu yang permanen. Iya. Tapi kalau ini berarti sudah ada semacam spiritualitas, Betul, kepercayaan, iya, betul. kebudayaan yang sangat tinggi ya. Iya. Jadi mungkin kalau mau lebih soft ya gitu ya, lebih soft. Jadi kalau di arkeologi itu ada dua ya pembagiannya, paleolitik sama neolitik ya. Paleo itu yang tua, neo itu yang muda ya. Paleo itu yang hunter gatherer ya, berburu ya, Yang meramu tinggalnya gitu ya. biasanya di gua-gua. Ya, gitu. nah
Terus yang Neolitik itu sudah menetap ya. Kalau yang Paleolitik monomaden pindah-pindah. Kalau yang Neolitik itu sudah menetap ya, sudah membuat bangunan, sudah membuat rumah begitu ya seperti itu. Nah sebenarnya ada pertengahan ini nih, cuma jarang dipakai oleh para peneliti gitu ya. Dia bisa disebut epipaleolitik ya, disebut mesolitik atau macam-macam gitu. Tapi area tengah ini yang sebenarnya orang sudah mulai menetap, gitu ya, sudah mulai menetap. Nah, Gunung Padang di tengah ini sebenarnya, ya. Artinya secara dan itu masuk dari segi usia. Masuk dia, ya. Antara 5.000 sampai 10.000. Ya, cuma memang kalau di Indonesia itu belum ada situsnya yang seperti itu ya. Tapi kalau di Turki itu ada gitu ya, Göbekli Tepe gitu ya. Terus di beberapa ada di Çatalhuyuk juga. Ya, Çatalhuyuk ya. Itu dia area itu sebenarnya pertengahan dia. Udah mulai masuk ke Neolitik ya seperti itu. Wow, tapi ini bukan kontroversi ya, mungkin karena masih sesuatu yang baru dan juga sesuatu yang seolah-olah di luar logika ya dari ilmu baik maupun sejarah maupun penemuan-penemuan lain. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya lebih jelas lagi ini asal usul kenapa dan persisnya kapan ya? Iya. Jadi memang tidak ada cara lain selain ya riset lanjutan. Dan ini masih dilakukan sekarang atau katanya? Belum ada lagi karena ada tawaran-tawaran riset tapi ya kita perhatikan gitu ya. Saya perhatikan ini mah cuma buat setengah meter istilahnya gitu ya. Kalau saya kemarin kan udah nyampe 11 meter gitu ya. Jadi harus ada riset yang cukup besar yang lebih dalam lagi gitu ya. Ibaratnya kemarin sudah 11 meter, nanti kita bikin di sampingnya yang 11 meter juga. Nah, di situ udah mulai ada pembanding tuh. Ya, terus habis itu yang lebih dalam lagi. Tapi berarti harus ada penggalian secara fisik atau ini bisa dilakukan dengan laser atau dengan alat-alat pemindai itu? Kalau yang pemindaian sudah banyak gitu dan itu citranya menarik sebenarnya. Citranya menarik, dia ada batas-batas yang tegas gitu. Ada seperti rongga-rongga ya seperti itu. Tapi ya itu ibaratnya gambar CT scan-nya gitu, gambar MRI-nya gitu. Secara arkeologi belum kita buka, ya. Tapi panduannya udah ada, ya. Dan itu dalam sekali sih, gitu ya. Oleh karena itu harus riset yang besar. Ya. Jadi hasil penelitian ini merupakan struktur yang dibangun oleh manusia dengan ada tujuannya lah. Betul. Apa kira-kira? Apakah sama dengan tujuan misalnya piramida di Mesir ataupun di Meksiko? Ya, jadi kalau piramida itu memang lebih tepat dia bangunan individual sebenarnya ya, untuk makam Firaun ya atau rajanya gitu ya. Sementara kalau di sini memang terkait spiritual, tapi yang sifatnya siapapun bisa gitu ya. Artinya ini untuk massal, ya. Oleh karena itu di utara itu ada tangga naik, tapi sebenarnya ketika kita riset juga gitu ya, di timur ada tangga naik juga, di barat juga ada tangga naik ya. Jadi ini bisa didatangi oleh orang dari berbagai penjuru gitu ya, dan ini bisa menampung banyak orang, ya, dengan berbagai kepentingan spiritualnya begitu. Nah yang menarik juga adalah setelah kami survei di area situs Gunung Padang ya, di area 2 km itu hampir setiap bukit itu ada penandanya, ada seperti batu ditegakkan gitu ya. Jadi kalau peziarah atau siapapun yang mau berdoa, dia ada kayak tanda gitu ya, mau dari sana, mau dari mana itu. Jadi ini betul-betul situs yang sakral, spiritual, dan sudah begitu lama, tapi terus-menerus digunakan sebagai ini ya tempat semacam ibadah gitu ya. Dan sampai terakhir ini yang di atas tadi 500 Masehi kan ya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena Borobudur. Oleh karena itu karena dia sudah berlapis-lapis ya, istilah arkeologinya itu multi component site ya, situs yang sudah digunakan berkali-kali, maka dia memang ada bilang misalnya ini digunakan untuk religi A gitu, religi B, religi C gitu. Bisa jadi benar semua karena dia di periode tertentu mungkin dipakai oleh A gitu, periode tertentu B, berikutnya C dan seterusnya. Tapi betul-betul sudah berlangsung ribuan tahun, ini luar biasa ya. Kenapa kita baru sekarang ya istilahnya melakukan penelitian, dan kenapa seolah-olah tiba-tiba nggak terlalu tertarik lagi gitu untuk meneruskan ya? Sebenarnya tertarik ya meneruskan, tapi kenapa bisa cukup luar biasa gitu ya? Karena kalau saya pribadi ya sebagai arkeolog itu membuka diri terhadap ilmu lain, ya. Jadi tadi ya
ketika saya bilang gitu ya, sebagai arkeolog, ilmu saya ya sebatas yang mata saya lihat gitu ya. Tetapi begitu ada ilmu yang lain seperti campur itu, geolog. ya seperti itu. Dan mereka belum antropolog ya, iya, mungkin antropolog segala macam-macam ya. Ada filolog ya, dia baca naskah segala. Wah. Nah ini itu ada jadi- di tim ada yang semuanya. riset terpadu ini. Ada semua gitu ya. Biologi juga kita ajak gitu ya. Yang belum tuh yang mikro ya, mikrobiologi gitu ya. Yang lebih kecil lagi gitu ya, seperti itu. Ini termasuk kolaborasi dengan peneliti dari luar negeri juga, Mas Belum, Abe? belum. Ya. Nah, Ya. karena biasanya ini kan perlu ada semacam peer review gitu. Iya, betul, yang- betul. Tapi mereka sudah diundang, sudah melakukan Mereka sudah penelitian? berapa kali Apa? penelitian belum, tapi mereka sudah datang lihat, wah ini keren nih gitu ya. Saya juga berapa kali diundang ke luar negeri juga, wah mantep nih gitu ya. Pernah ke mana tuh Korea, Cina ya, Inggris ya, macam-macam lah. Ya, mereka bilang wah keren banget. Jadi ada mereka tertarik untuk melakukan penelitian. Tertarik. Cuma kan mungkin standarnya ya, standar yang kami pakai udah ketinggian, yaitu apa? Riset multidisiplin dan dalam serta luas gitu ya. Jadi mereka juga mikir gitu. Iya. Kalau mau bikin hal serupa harus lebih wah lagi ya. Ya, jadi masyarakat di sini itu makmur salah satunya karena sumber daya mineral yaitu emas ya. Jadi dia bisa Dan saat itu mereka sudah paham dengan harusnya sudah ya. emas. Nah, jadi itu masih yang tambang terbuka, maksudnya masih kelihatan di permukaan. Nanti kalau di era berikutnya yang di permukaan udah nggak kelihatan, mulai Mereka menggali. ya. Jadi taruhlah memang ini hasil karya manusia dan kalau betul berdasarkan carbon dating bisa sampai 10.000 tahun yang lalu yang seharusnya bukan waktunya Iya. bagi Homo sapiens untuk membangun seperti ini. Kira-kira teknologinya seperti apa? Kan berarti kan harus dipotong dan saya lihat ini kan kalau memang dipotong oleh manusia kan pakai alat yang Iya. saya sekarang saja mungkin susah ya motong Iya, betul, batu. betul. Jadi di yang mulus seperti ini. di kedalaman yang 2 meteran itu ya, di lapisan budaya kedua itu yang 5.700 sebelum Masehi itu memang kita menemukan alat logam. Ya, terak logamnya. Terak logam itu proses untuk ketika membuat alat logam itu nanti ada sampahnya, sisanya itu ketemu. Jadi ya. berarti sudah ada ini Udah ya, ada, sudah terus alat tools gitu ya, ya. ada tools. Terus kita juga menemukan seperti alat-alat potong ya, seperti pisau ya, itu. Jadi logam itu ditemukan ya. Tapi kalaupun Padahal ini ya, kan jauh sebelum Bronze Age, ya, jauh sebelum betul. Ya, Iron itu juga yang Age. bikin kacau gitu ya. Bronze Age itu 3.000 Iya. paling tua sebelum Masehi gitu ya. Nah, ini kok tiba-tiba udah ada Kok logam sudah lagi ada sebelum logam itu gitu ya. gitu. Itu ya. Nah, tapi katakanlah ya, logamnya belum dikenal, itu sebenarnya batu dengan batu bisa dia. Ya, tinggal kekerasannya yang dipilih yang lebih tinggi gitu ya. Katakanlah ini misalnya 5 skala Mohs gitu ya. Nah, itu pakai alat batu yang lebih tinggi 6 atau 7. Ya, jadi dipukul dia bisa retak ya. Tapi ini masih spekulasi Mas Abe. Spekulasi karena yang logam tadi masih orang bingung ya, kok ada logam gitu ya. Ya, tapi saya yakin ini sebenarnya udah pakai logam ininya untuk memotong-motong. Nah kalau misalnya ini semua terbukti lah dari segi arkeologi terbukti, geologi dan juga ya macam-macamnya ini kan multidisiplin gitu. Kira-kira gambaran budaya peradabannya seperti apa yang bisa ditemukan saat itu di daerah Gunung Padang ini dan dunia itu pada saat itu tuh seperti apa kondisinya? Iya. Kalau 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu kan permukaan Betul. laut juga berbeda Iya. gitu. Jadi ketika ada naik turun air laut itu ya, glasiasi antar glasial ya, itu kadang mencair, kadang dingin banget gitu ya. Daerah di Nusantara itu daerah yang relatif stabil ya. Orang katakanlah ya, manusia purba aja dari dulu suka ke sini gitu ya. Pithecanthropus ya namanya, terus kemudian Homo floresiensis. Jadi ini daerah yang lebih stabil ketimbang daerah lainnya. Artinya Lebih bersahabat. lebih ya, bersahabat ya, nyaman untuk tinggal. Nah, disitulah akhirnya jika kita pakai tahap-tahap tadi ya, yang tadinya berburu dia sudah mulai menetap ya, mulai cari lokasi yang bagus gitu, mulai bermukim, terus mulai berterima kasih pada yang kuasa. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa dia bisa makmur di sini ya? Karena 4 kilo dari sini itu ada sumber emas. Ya, jadi masyarakat di sini itu makmur salah satunya karena sumber daya mineral yaitu emas ya.
Jadi dia bisa. Dan saat itu mereka sudah paham dengan harusnya sudah ya. emas. Nah, jadi itu masih yang tambang terbuka, maksudnya masih kelihatan di permukaan. Nanti kalau di era berikutnya yang di permukaan udah nggak kelihatan, Mereka menggali ya, seperti itu. Nah, sumber daya emas itu yang kemudian menjadi komoditas ketika dibawa ke selatan, ke pantai selatan. Kita sudah telusuri ya, ada bangunan-bangunan yang mirip seperti ini tapi ukurannya lebih kecil, semakin ke selatan sampai ke Pelabuhan Ratu. Ya, jadi itu konteks budayanya ya, konteks budaya. Tapi sebenarnya. Mereka kan sudah menetap kan, sudah mereka menetap, bukan hunter gatherer lah, bukan sudah peramu menetap, dan bukan ya. Cuma memang berburu. Lokasi seperti pertaniannya kita belum temu ya, tapi yang pasti sudah menetap hidupnya. Iya, baik. Jadi mungkin terakhir apa kalau pengunjung yang datang ke sini yang mungkin menarik bagi mereka, dan perenungan apa dengan kita melihat situs ini yang ternyata sangat-sangat tua. Walaupun baik itu dibangun manusia ataupun alami, tapi secara keseluruhan memang sangat tua ya tempat ini. Betul. Jadi yang menarik dari para pengunjung yang ke sini itu, saya bertahun-tahun di sini ketemunya macam-macam orang gitu ya. Tapi semuanya rata-rata merasa nyaman di sini gitu ya. Terus tanda petik kebutuhan spiritualnya ya, entah spiritual apa gitu ya, itu terpenuhi di sini gitu ya. Ya mungkin karena tadi ya sudah berlapis-lapis ya, dipakai A, dipakai B, dipakai C gitu ya. Nah itu semuanya dengan tujuan yang mirip-mirip sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi apa sih namanya, orang dari berbagai daerah, berbagai negara juga bahkan ya. Kalau yang luar negeri itu bahkan mereka menyatakan bahwa peradaban itu ya universal gitu ya. Saya datang ke tempat yang tepat ya, dia bilang begitu. Mas Abe sendiri telah melakukan penelitian begitu lama, sampai sekarang masih sering ke sini. Iya, betul. Sudah menelusuri. Tiap kali ke sini apa yang dirasakan dan apa yang ditemukan yang ya kalau untuk riset jelas ya, untuk riset jelas. Tapi ya di lain pihak, di lain sisi ya kadang kalau untuk ibarat zaman sekarang tuh apa, healing gitu ya. Untuk healing. Ya, untuk healing juga menyenangkan ya, karena kita bisa refreshing lagi gitu ya. Bisa tenang lagi ya, introspeksi juga dan lain sebagainya. Intinya ya mungkin ya kata teman-teman bisa untuk nge-charge lah gitu. Charge baterai ya. Dan apalagi katanya kalau malam-malam ya tadi di bawah langit yang penuh dengan bintang-bintang. Mas Abe luar biasa, dan kita harapkan juga tempat ini tidak dirusak ya. Betul. Dan terus-menerus dilestarikan, dan saya secara pribadi juga ingin mengetahui lebih banyak ini dari hasil penelitiannya, dan semoga ya peneliti riset dari mancanegara juga tertarik untuk datang sini, membuktikan, dan harus terbuka ya, harus terhadap terbuka. penemuan-penemuan baru. Betul, ya. Jangan terlalu terpaku pada ini karena buku sejarahnya sudah ditulis seperti ini. Kita harus membuka pikiran kita ya, karena masih banyak sekali hal-hal yang misterius yang kita tidak pahami juga ya di dunia ini. Sekali lagi Mas Abe, terima kasih. Terima kasih banyak Dan sukses sama-sama terhadap pekerjaannya, dan juga teman-teman yang melakukan riset terhadap Gunung Padang ini. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.